Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Prabancana, NPM 17060362744, Teknik Mesin 2017 akan mempresentasikan tentang risiko dan mitigasi pada geothermal energi. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, atau bisa kita bilang adalah usaha. Nah, pada kali ini, energi yang akan kita bahas adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik yang tersimpan arus listrik dengan satuan ampere dengan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt atau bisa disebut beban listrik yang bisa digunakan untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Beban listrik ini dialirkan oleh instalasi listrik yang dihasilkan oleh sebuah pembangkit listrik. Nah, kebutuhan listrik di Indonesia mencapai 1084 kWh per tahun per kapita, sehingga dibutuhkan penambahan kapasitas 8,5 gigawatt per tahun. Bisa kita lihat, setiap tahun konsumsi listrik di Indonesia per kapita terus-menerus menaik. Tentu, kita perlu sumber-sumber energi baru yang tentunya ramah lingkungan dan juga efisien dan berkelanjutan. Pembangkit listrik sendiri adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Nah, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, angin, arus air, proses biologi, dan juga panas bumi. Jenis-jenis energi terbarukan di Indonesia terdapat tenaga surya atau bisa kita sebut tenaga matahari. Ada pula tenaga angin yang biasanya digunakan dengan memutar kincir angin, tenaga arus air yang bisa terpasang pada bendungan, proses biologi seperti biogas ataupun biomasa, dan juga panas bumi atau biasa kita sebut geothermal. Energi geothermal sendiri adalah energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi yang dihasilkan dari aktivitas tektonik yang terjadi di dalam bumi. Energi panas bumi atau geothermal energi adalah salah satu sumber energi terbarukan yang dipercaya ketersediaannya melimpah di Indonesia. Serta energi ini ramah lingkungan. Kandungan panas bumi yang dipunyai Indonesia diyakini mencapai 40% dari total energi panas bumi di dunia. Nah, keunggulan dari energi geothermal ini adalah ramah lingkungan, relatif tidak akan habis, tidak musiman, atau dapat digunakan secara terus-menerus dan relatif tidak membutuhkan lahan yang luas dibandingkan dengan renewable energi lainnya, seperti kincir angin dan sel surya yang membutuhkan lahan dan tempat yang cukup luas. Kekurangannya adalah biayanya tinggi, lalu eksplorasinya tidak selalu berhasil, di mana kadang-kadang tidak semua sumur yang dibuat menghasilkan gas yang diperlukan dan hanya dapat dibangun di area yang terdapat lempeng tektonik. Terdapat beberapa risiko pada energi geothermal. Yang akan kita tinjau adalah dari segi ekonomi dan finansial, politik, teknologi, konstruksi dan manajemen, serta sosial dan lingkungan. Risiko ekonomi dan finansial memiliki 3 risiko, yaitu adalah perubahan nilai tukar, inflasi, dan juga perubahan tarif listrik yang akan mempengaruhi pada kembalinya atau tidak modal dari pengembangan geothermal energi. Risiko politik seperti terorisme dan keamanan, karena sebuah pembangkit listrik merupakan objek vital dari suatu negara dan juga perubahan regulasi dan hukum yang terus berubah. Risiko teknologi adalah terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam desain yang dapat menyebabkan kecelakaan maupun kegagalan dan juga perkembangan teknologi alternatif lain yang akhirnya dapat menyingkirkan suatu energi. Risiko konstruksi dan manajemen diantaranya adalah kecelakaan
pekerjaan konstruksi dan operasional, pemeliharaan tidak terduga, kebakaran dan ledakan, perubahan kecepatan angin saat konstruksi yang tentu akan berbahaya saat bekerja pada ketinggian, dan juga resiko pada saat pengoboran. Lalu, resiko sosial dan lingkungan, adanya kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar, adanya emisi sulfur yang berbahaya bila tidak ditangani dengan benar, dan juga pembuangan limbah. Terdapat beberapa standar yang berlaku di geothermal energy. Yang pertama, ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environment Management System, ISO 45001 untuk Health and Safety. Lalu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555K, /26, MPE-995, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pentingnya K3 di lapangan geothermal adalah karena adanya risiko kerja yang tinggi, menggunakan banyak tenaga, menggunakan proses berisiko tinggi, area yang terpencil, atau biasa kita sebut remote area, dan juga menggunakan peralatan yang kompleks. Aspek K3L di lapangan geothermal yang perlu diperhatikan adalah penanganan bahan B3 dan non-B3, keselamatan proses, keselamatan pekerjaan listrik, keselamatan pekerjaan pada ketinggian, hygiene industri, keselamatan berkendara, konstruksi, dan commissioning di akhir pembangunan geothermal energi. Sistem manajemen K3L perlu diperhatikan di mana perlu terdapatnya kebijakan dari perusahaan, perencanaan, implementasi dan operasi, pemeriksaan, dan juga koreksi, review oleh manajemen, dan juga improvement atau pengembangan secara berkelanjutan. Hal ini tentu harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak terputus. Fungsi HSSE pada geothermal terdapat untuk memberikan masukan kepada fungsi pengguna terkait HSSE pekerjaan, membantu fungsi pengadaan dalam membina kontraktor, memberikan masukan dalam proses prakualifikasi, unwitching, evaluasi teknis, dan HSSE. Membantu fungsi pengguna dalam mengevaluasi kinerja kontraktor terkait aspek HSSE, memberikan masukan lain yang terkait dengan aspek HSSE. Pada fungsi manajemen risiko, dapat memberikan masukan mengenai risiko pelaksanaan pengadaan untuk menetapkan perlu atau tidaknya jaminan pelaksanaan, dan juga memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek manajemen risiko. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Risiko adalah kombinasi kemungkinan yang terjadinya kejadian atau paparan berbahaya yang berkaitan dengan kerja dan tingkat keparahan cedera serta kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian. Bahaya adalah sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Penilaian risiko adalah keseluruhan proses untuk memperkirakan keseriusan risiko dan keputusan apakah risiko tersebut dapat ditangani atau diambil atau tidak. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan dengan membuat HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment dan juga JSA atau Job Safety Analysis. Dengan melakukan HIRA atau JSA, kita dapat mengetahui bagaimana mitigasi dari suatu bahaya yang ada di lapangan. Pekerjaan dan kondisi dengan kategori risiko tinggi di geothermal adalah, yang pertama adalah geohazard atau bahaya lingkungan, yang diantaranya ada longsor, penggunaan alat berat, pekerjaan pengelasan, pekerjaan perangkat selama konstruksi, pekerjaan di ketinggian, dan juga pekerjaan di area terbatas atau confined space. Untuk memitigasi risiko, perlu adanya briefing sebelum memulai pekerjaan. Permit to work atau PTW harus dibuat
pada semua pekerjaan yang dilakukan di wilayah kerja. JSA dari pekerjaan tersebut harus diserahkan sebagai syarat untuk mengajukan Permit to Work atau PTW dan disosialisasikan kepada semua pekerja yang terlibat. Pemakaian APD yang tepat dan pelatihan memakainya dengan benar bagi pekerja juga penting. Sebuah mesin hanya dioperasikan oleh pekerja yang terlatih. Pemasangan rambu-rambu keselamatan di daerah terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga pekerjaan dengan risiko tinggi hanya dilakukan oleh pekerja bersertifikasi. Komunikasi dan training K3L yang diperlukan bagi khususnya di lapangan geothermal adalah semua karyawan lapangan diminta untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam program safety meeting yang diadakan oleh pihak perusahaan ataupun pengembang. Rapat keselamatan kerja ini sebagai wadah untuk berbagi informasi antar pekerja mengenai informasi keselamatan kerja maupun informasi lain mengenai keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Training internal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, dan juga training-training yang dilakukan diantaranya adalah Basic Safety Training, PPE Training, dan H2S Training. Inspeksi dan audit juga merupakan hal yang penting. Aktivitas inspeksi dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan dan kendaraan yang digunakan selama pekerjaan berlangsung dalam keadaan baik. Aktivitas inspeksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga ataupun dilakukan secara internal perusahaan dengan catatan inspektor memiliki kualifikasi untuk melakukan inspeksi. Audit dilakukan untuk menilai suatu kegiatan di tempat kerja dan hasil yang berkaitan dengan produktivitas kerja sesuai dengan prosedur yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan tersebut. Rencana tanggap darurat yang perlu diperhatikan adalah mengklasifikasi jenis-jenis keadaan darurat yang ada. Jalur evakuasi tersedia di lokasi kerja dan difahami oleh seluruh pekerja. Jalur komunikasi saat keadaan darurat terjadi pun juga harus dipersiapkan dan direncanakan. Rencana tanggap darurat perlu dipersiapkan, lalu tersedianya regu tanggap darurat. Adanya kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama, dan juga adanya emergency drill, di mana emergency drill ini harus meliputi fire drill, medical evacuation, penanganan H2S, dan juga latihan apabila terjadinya sebuah longsoran. Output dari program K3L adalah berkurangnya klaim kompensasi pekerja, berkurangnya biaya terkait dengan cedera dan penyakit akibat kerja, menguranginya absensi, keluhan karyawan yang lebih rendah, meningkatkan moral dan kepuasan karyawan, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya tersembunyi akibat rework, meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, dan juga nilai jual perusahaan semakin tinggi dengan budaya keselamatan yang baik. Sekian presentasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.